Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Shinfasyang Sutra Teratai episode 1498. Telah sangat lama melatih diri dan menanam segala akar kebajikan. Tathagata selamanya melatih 6 paramita. Pahala kebajikan dari segala praktiknya sebagai benih dan memperoleh buah berupa dharmakaya. Ini dinamakan tubuh dharma dari pahala kebajikan yang memenuhi seluruh alam semesta. Jasa berasal dari menciptakan berkah dan memberi manfaat kepada para makhluk, di mana diperoleh melalui praktik selama banyak kehidupan. Pahala berasal dari segala perbuatan baik yang terkondisi. Kebajikannya dalam membasahi para makhluk adalah sangat mendalam dan budinya adalah sangat agung dan luas. Bersungguh hatilah. Harus bersungguh hati dan menggenggam waktu. Hidup tidak akan pernah sama. Dilewati hari demi hari. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Kemampuan tubuh kita juga berkurang. Kita harus senantiasa mengingatkan diri sendiri, memanfaatkan di saat kapasitas kita tajam dan terang. Bersungguh-sungguh lebih tekun. Harus tahu bahwa Tathagata selamanya melatih 6 paramita. Tathagata Buddha Sakyamuni selama waktu yang panjang, kalpa yang tidak terhingga, selalu datang ke dunia untuk merespon terhadap dharma yang sedemikian adanya. Ini disebut Tathagata. Selama waktu yang sangat panjang, dia datang berkali-kali ke dunia ini. Tidak dapat dihitung seberapa banyak kali datangnya, kita tidak dapat menghitungnya. Seberapa lama waktunya? Selama kalpa sebanyak butiran debu, waktu yang sangat panjang. Dia juga merespon terhadap dharma yang sedemikian adanya. Merespon terhadap keperluan para makhluk. Para makhluk menciptakan karma karena kegelapan batin dan kerisauan. Di dunia ini, terus-menerus menyebabkan banyak kekeruhan di dunia. Karena mereka kebingungan tentang sebab dan prinsip. Hidup tersesat dalam kebingungan. Tathagata menanggapi kebingungan para makhluk. Dia masih terus-menerus datang ke dunia untuk membimbing. Apapun kerisauan dan kegelapan batin para makhluk, Buddha Tathagata menggunakan kebijaksanaannya untuk selalu menyadarkan para makhluk. Namun tidak berdaya. Para makhluk sangat banyak. Sungguh sangat banyak. Makhluk tersadarkan sangat sedikit. Mereka yang benar-benar tercerahkan bersedia melalui pelatihan dalam waktu yang lama dan menegakkan dharma. Orang demikian sangatlah sedikit. Maka orang yang dibimbing, mereka bisa jatuh lagi. Buddha yang tersadarkan, dia tidak akan menyerah. Berkali-kali terus-menerus bersumbangsi untuk penderitaan para makhluk. Beliau telah melakukan hal ini untuk waktu yang begitu lama. Beberapa orang menanyakan, bagaimana hal ini dapat memakan waktu begitu lama? Dengan kebajikan Sang Buddha, bagaimana bisa beliau tidak dapat untuk mengubah makhluk hidup? Ini bukan hal tentang beliau tidak dapat mengubah makhluk hidup. Ada dharma untuk menyadarkan, tetapi makhluk hidup yang kebingungan mempunyai karma yang berat. Selapis demi selapis mereka memahami satu hal, kemudian akan kebingungan kembali. Mereka tahu akan satu hal dan memahaminya. Mereka mengetahui sedikit dan bersedia untuk terlibat dalam pelatihan spiritual. Tetapi dengan sangat cepat, ketidaktahuan dan penderitaan akan menarik mereka menjauh. Dengan sangat cepat, mereka menjadi kebingungan kembali. Makhluk hidup keras kepala dan susah dijinakkan. Jadi Sang Tathagata tak henti-hentinya menanggapi kapasitas dari makhluk hidup dengan dharma tanpa henti kembali ke dunia ini dari kehidupan ke kehidupan. Seperti halnya makhluk hidup. Mereka terus kembali dengan cara ini, tetapi tidak banyak yang dapat dia lakukan. Semua hal yang dapat beliau lakukan adalah tidak rela untuk meninggalkan mereka. Karena cinta kasih Sang Buddha terhadap makhluk hidup, beliau tidak rela meninggalkan mereka. Beliau kembali berulang kali selama masa kehidupan yang tak terhitung lamanya, berharap untuk membimbing dan mengubah mereka. Dengan cara ini, beliau telah menghabiskan waktu yang sangat lama, yang tersadarkan. Beliau selamanya memegang prinsip kebenaran, tidak berubah.
Para makhluk mengalami perubahan secara konstan. Para makhluk telah menciptakan karma, beraneka ragam perubahan, sehingga menanggapi puluhan ribu perubahan dengan tidak berubah. Harus bersabar datang ke dunia untuk merespon dharma. Datang ke dunia untuk merespon jalinan jodoh. Beliau merespon dharma dan jalinan jodoh datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Sehingga harus selamanya melatih 6 paramita. Harus selamanya. Selamanya, waktu yang demikian panjang. Tiada henti melatih 6 paramita di tengah orang banyak. Melatih diri sendiri, menyadarkan orang lain, sumbangsi yang sangat banyak. Para makhluk yang kebingungan sangat berharga hingga tidak rela, tidak tega melepaskan. Ini adalah benih untuk mencapai kebudaan. Telah melalui pahala kebajikan dari segala praktiknya. Dikarenakan waktu yang demikian lama, kesabaran, cinta kasih, tidak tega terhadap para makhluk, dalam banyak kehidupan tetap melatih 6 paramita dan menjalankan segala praktiknya. Mengakumulasi pahala kebajikan. Ini demi benih, demikian terus terakumulasi, memperoleh buah berupa dharma kaya. Tubuh Dharma Sang Buddha telah berhasil, benih tersebut telah terakumulasi. Terakumulasi, segala praktiknya telah sempurna. Saat ini pahala kebajikan telah berubah, yaitu Dharma Kaya. Karena demikian, maka disebut tubuh Dharma dari pahala kebajikan. Proses pelatihan diri, 6 paramita dan segala praktiknya. Demi pahala kebajikan, keberhasilan, tercerahkan. Demi Dharma Kaya. Dharma Kaya memenuhi seluruh alam semesta dan alam Dharma. Tubuh Dharma tersebut, sebenarnya Dharma itu tidak dapat dilihat. Tiada esensi dan tidak berwujud, yaitu orang di alam manusia. Demikian membina diri. Dharma demikian dibabarkan berulang kali. Dari tidak memahami, beliau terus menganalisa sampai paham. Bukan hanya bisa memahami, tetapi Anda juga dapat tercerahkan, tersadarkan. Setelah tercerahkan, tersadarkan, juga harus memandu Anda untuk melakukan praktik dalam tindakan nyata. Ini memerlukan waktu berulang kali, memakan waktu yang lama. Apakah sudah paham? Sudah paham. Sudah ada orang yang menyebarkan Dharma. Ini benar-benar sangat sempurna dan tiada kekurangan. Mengungkapkan bahwa benih sebab sempurna dan buah pencapaian terpenuhi, tersadarkan. Kisah Pangeran dari Kapilavastu ketika melihat bintang terang di malam hari di bawah pohon Bodhi. Benda angkasa dan alam semesta menjadi satu. Beliau tersadarkan. Tubuh ini mengandung sifat tercerahkan akan langit, bumi, dan alam semesta. Demikian kembali ke tubuh ini, Anda bisa melihatnya. Mari, saya beritahu kepada Anda, berbicara tentang saat ini, berbicara tentang masa lampau. Sekarang tubuh ini dinamakan Dharma Kaya. Adalah akumulasi dari pahala kebajikan yang tak terhitung jumlahnya dari masa lalu, yang pahalanya tidak dapat dihitung. Akumulasi dari pahala kebajikan ini dicapai melalui jalan praktik yang tekun. Sekarang dinamakan pahala sempurna dan buah pencapaian terpenuhi. Menjadi tubuh Dharma, dinamakan tubuh Dharma dari pahala kebajikan. Sudah begitu lama melakukan pembinaan diri. Setelah itu beliau baru mencapai kebudaan. Dinamakan tubuh Dharma dari pahala kebajikan. Tubuh Dharma dari pahala kebajikan ini adalah memenuhi seluruh alam semesta. Tubuh Dharma dari pahala kebajikan ini ada di mana-mana, memenuhi segala alam Dharma pada alam semesta ini. Tubuh Dharma ini sampai sekarang masih ada di manakah? Semua alam Dharma di seluruh alam semesta, semuanya tidak lain adalah pada zaman Sang Buddha, pernah membabarkannya. Kita sekarang melanjutkan dari kitab suci untuk memahaminya. Membicarakan perihal langit dan bumi, bicara tentang prinsip kebenaran terhadap segala sesuatu di dunia ini. Menjadikan Buddha Dharma sebagai satu jalan kebenaran yang bisa kita jalankan sekarang. Ini adalah sebuah jalan kebenaran. Kebenaran ini memenuhi segala alam Dharma pada alam semesta ini menjadi kumpulan sutra. Sutra adalah jalan. Kita harus memahaminya. Setelah memahaminya, kemudian kita membabarkannya. Setelah membabarkannya, kita semua mengetahuinya.
Semua orang mengetahuinya. Kita semua segera menerangi arah ini, jalan yang harus kita tapaki. Kita harus segera membukanya. Pada dasarnya sudah ada, sudah lama menelantarkannya. Kita harus mulai dari awal lagi. Kita mulai memahaminya lagi, mulai membuka jalan baru lagi. Arah telah kita ketahui, jalan yang ada pada dasarnya sudah ada. Sekarang demikian, banyak rumput liar sangat banyak. Kita harus mulai menggunakan keterampilan kita untuk membuka pohon dan rumput liar ini. Jadi membuka jalan, kita semua membentangkannya. Kita semua menjalaninya. Seberapa panjang jalan mesti kita bentang, yaitu terus-menerus membentangkannya, itu sudah betul. Lihat seberapa besar bumi. Kita terus saja membentangkan jalan yang sepanjang itu. Berapa lama waktunya, kita terus saja membentangkannya. Orang yang membentangkan jalan setelah kita, mereka mengikuti jalan yang ada sebelumnya. Mereka lanjut untuk membukanya, membuka jalan tersebut, lalu mengajak orang-orang sesudahnya untuk membentangkan jalan. Kemudian orang yang setelah kita sudah mengambil alih, dia masih lanjut bergerak maju untuk membuka jalan. Demikian diakumulasi tanpa henti, sehingga jalan di dunia ini terus maju untuk membukanya tanpa berhenti. Sampai dimanapun jalannya dibuka, maka jalannya sudah dibentangkan. Semua orang dapat menapaki jalan ini, dengan demikian akan mensucikan seluruh bumi. Ketika orang-orang bersentuhan dengan jalan ini, mereka mempraktikannya mengikuti prinsip kebenaran. Jadi kita masih mengingatnya. Ingat kepada bab memberikan peramalan. Peramalan Anda di masa mendatang, siapa dan siapa itu. Ketika kebajikannya sudah bulat sempurna, Anda juga akan bisa mencapai kebudaan. Meski demikian, proses untuk mencapai kebudaan Anda harus melalui waktu yang begitu panjang. Harus menjalankan pelatihan seperti apa, jalannya juga harus dibentangkan demikian. Jalan dibuka secara berkelanjutan, dibentangkan terus tanpa henti, hingga sebab dan kondisinya matang. Dan Anda mencapai kebudaan. Orang yang telah Anda bimbing akan mengikuti jalan yang Anda bentangkan itu. Mereka akan menapaki jalan tersebut di negerimu yang telah menjadi Buddha. Begitu agung, amat agung. Jalan yang telah dibentangkan oleh semua orang akan menjadi begitu agung. Tanahnya berlapis lazuli kristal, tali dari emas sebagai pembatas jalan, dan lain sebagainya. Semua bodhisattva ini telah mencapai semua ini juga. Para bodhisattva adalah mereka yang membentangkan jalan bersama. Lihatlah bab memberikan peramalan. Maknanya juga demikian. Sebelum mencapai kebudaan, kamu mesti melatih diri. Melatih diri. Melatih diri adalah membuka ajaran sesuai arah yang benar. Membuka ajaran. Kamu harus bersungguh hati terus membukanya. Saat membuka ajaran adalah membimbing orang. Orang yang kamu bimbing adalah orang yang bersama kamu membentangkan jalan. Kamu sedang membuka jalan. Mereka sedang membentangkan jalan. Jalinan jodoh ini selapis demi selapis terakumulasi. Terakumulasi sampai dunia ini, jalannya sangat mulus. Oleh karena itu, orang yang membuka jalan mencapai kebudaan. Orang yang membentangkan jalan menjadi bodhisattva. Oleh karena itu, dunia itu agung. Prinsip kebenaran yang sama, Sang Buddha juga memilih dunia yang tahan kesabaran. Kekeruhan, menahan kesabaran. Oleh karena itu, beliau memilih di sini. Para makhluk yang mau beliau bimbing adalah keras kepala dan sulit ditaklukkan. Beliau bersedia dari satu kehidupan ke satu kehidupan, oleh karena itu beliau mengakumulasikan pahala kebajikan. Dharmakaya sudah tercapai. Prinsip kebenaran kurang lebih adalah demikian. Membicarakan alam semesta, kita kurang lebih tahu. Oleh karena itu, dunia saha beliau, di belakangnya masih banyak bodhisattva yang harus tanpa putus-putusnya. Ajaran perlu dibuka. Jalan hanya ditapaki, sebenarnya Buddha Sakyamuni tidak beristirahat. Beliau masih terus, ini adalah satu penggalan sifat. Prinsip kebenaran kekal terus kembali lagi. Oleh karena itu, menggunakan Dharma datang ke dunia, secara terus-menerus hingga mencapai akhir, menyelesaikan. Lalu akan kembali lagi untuk melanjutkan perjalanan. Selalu akan datang ke dunia untuk mensucikan hati manusia.
Lalu sebelum Maitreya akan datang ke dunia adalah waktu yang sangat-sangat panjang. Di saat itu, Buddha Sakyamuni masih terus-menerus mensucikan hati manusia sampai selesai, mencapai sebuah dunia yang damai dan sukacita. Oleh karena itu, Buddha, tubuh Dharma dari pahala kebajikan beliau, sifat Dharma beliau memenuhi seluruh alam semesta. Kita hendaknya memahami, jasa berasal dari menciptakan berkah dan memberi manfaat kepada para makhluk. Jasa adalah pahala yang didapat karena memberi manfaat kepada para makhluk. Terus-menerus memberi manfaat, bersumbangsi kepada para makhluk. Beliau datang untuk memberi manfaat kepada para makhluk, mengajarkan kepada para makhluk untuk saling memberi manfaat. Oleh karena itu harus melalui selama banyak kehidupan. Beliau membutuhkan banyak kehidupan untuk terus-menerus menapaki jalan, sehingga pada akhirnya mendapatkan berkah. Beliau membutuhkan akumulasi dari waktu yang sangat panjang, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan berkah. Oleh karena itu, pahala berasal dari segala perbuatan baik yang terkondisi. Mendapatkan apa? Mendapatkan praktik dari kebajikan segala fenomena Dharma terkondisi. Sebelumnya kita selalu membahas tentang bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, yaitu membahas tentang kebajikan dari segala fenomena Dharma terkondisi. Terus-menerus mempraktikkan kebajikan, sedikit demi sedikit mengakumulasi praktik kebajikan. Segala kebajikan Dharma yang terkondisi ini hendaknya kita lakukan melalui tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar. Diakumulasi dari praktik yang dilakukan secara terus-menerus. Segala kebajikan Dharma yang terkondisi ini, dengan demikian, dengan akumulasi kebajikan dari kehidupan demi kehidupan, dapat membasahi kehidupan. Untuk para makhluk, jadi kebajikan ini sangat mendalam dan besar. Kebajikannya yang begitu luas dan besar kepada semua makhluk, selama banyak kehidupan beliau datang ke dunia dengan Dharma, mempraktikannya dalam waktu yang sangat lama. Dari kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, terus-menerus mengakumulasi pahala kebajikan yang dia praktik melalui 6 paramita dan segala praktiknya. Ini adalah benih. Melalui proses ini, semuanya adalah memberi berkah dan manfaat bagi semua makhluk. Terus-menerus mengakumulasi dan bersumbangsi. Ini adalah demi kepentingan semua makhluk. Betapapun kerasnya para makhluk, betapapun mereka sulit untuk ditaklukkan, Buddha tidak pernah melepaskan. Setiap kali, jika melihat bagaimana Buddha menyelamatkan para makhluk dengan welas asih dan belas asih, selamanya tidak pernah lelah. Dia rajin, bersukacita dan bersedia untuk bersumbangsi. Kondisi batin yang tidak tega meninggalkan makhluk hidup, terkadang jika kita melihat ini, terus melihatnya, dan memahaminya, merenungkan diriku sendiri, saya benar-benar merasa sangat malu. Masih banyak lagi yang perlu kita pelajari. Tidak heran, kita masih terus membuka dan membentangkan jalan. Hanya di dunia ini saja, tanah yang nyata ini, berapa banyak jalan yang sebenarnya telah kita bentangkan. Berapa banyak makhluk hidup yang dapat kita selamatkan? Berapa banyak penderitaan yang dapat kita ringankan? Masih banyak jalan yang menunggu kita untuk membukanya, dan masih begitu banyak makhluk hidup yang menunggu kita untuk menyelamatkan mereka. Satu demi satu, sangat banyak, sehingga membutuhkan banyak orang segera untuk membuka jalan dan membentangkan jalan. Masih banyak sekali jalan yang tak terhitung jumlahnya untuk dibentangkan. Begitu banyak hati para makhluk yang harus disucikan. Makanya terus-menerus melihat kumpulan karma dari makhluk hidup, balasan karma. Tidak peduli itu bencana alam dan musibah akibat ulah manusia. Di dunia penuh kekeruhan ini, menampakkan prinsip karma kolektif, maka akan semakin mengingat kembali ketulusan dari Sang Buddha. Saat perekrutan, di dunia manusia merekrut bodhisattva, datang dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Benar-benar penghayatan yang sangat mendalam. Waktu, selalu saja kita perlu benar-benar menggenggam waktu. Hukum alam, waktu akan berlalu. Panjang usia akan berakhir. Sang Buddha juga dengan mendesak mengatakan sutra teratai, karena beliau juga sudah mulai menua. Harus segera membabarkan Dharma. Benar-benar 5 akar juga tidak bermanfaat. Makanya kita perlu segera menggenggam erat tubuh ini, harus tekun, tidak boleh mengendur.
Ayo marilah kita melihat naskah sutra berikutnya. Pergi ke suatu tempat yang tidak begitu jauh dari kota Gaya, duduk di Bodhimanda dan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Semenjak waktu itu sampai sekarang, baru 40-an tahun berlalu, bagaimana Bhagawan dalam waktu yang singkat ini melaksanakan urusan Buddha dalam skala besar. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Sang Buddha muncul di dunia saha dan mencapai kebudaan. Pada waktu itu, dalam proses pelatihannya, beliau harus meninggalkan istana dan menuju tujuan latihannya. Jadi beliau meninggalkan istana dan pergi ke kota Gaya. Ini butuh 11 tahun. Beliau mengunjungi guru agama lainnya selama 5 tahun. Dan bertapa keras selama 6 tahun. Tempat pelatihan yang beliau pilih kembali untuk mengembangkan spiritualnya adalah tempat ini, di bawah pohon Bodhi di kota Gaya. Tempat ini adalah tempat di mana beliau melatih diri dan mencapai penerangan. Jadi semenjak waktu itu sampai sekarang, baru 40-an tahun berlalu, waktu Buddha mengajarkan Dharma tidak terlalu panjang. Setelah mencapai kebudaan dari awal hingga akhir, beliau mengajarkan 5 periode pengajaran. Mulai dari Awatan Saka, membahas mengenai pikirannya. Setelah pencerahan, sedikit memilah-milah Dharma apa yang harus digunakan di dunia. Setelah itu beliau pergi ke Taman Rusa. Ajaran Dharma pertama Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Buddha mengajarkan penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan kepada 5 orang. Buddha mengajarkan mereka semua prinsip penderitaan. Mengajarkan 4 kebenaran mulia kepada 5 orang. Buddha harus mengajarkan ulang sebanyak 3 kali. Ini adalah 3 kali memutar roda Dharma dari 4 kebenaran mulia. Beliau harus mengajarkan sebanyak 3 kali. Orang yang pertama menerimanya itu adalah Asnata Kaundinya. Di antara kelima orang tersebut, perputaran roda yang pertama hanya Kaundinya yang menghayatinya. Ternyata prinsip kebenaran dari penderitaan, dukkha adalah demikian. Penderitaan sebenarnya di dunia, berasal dari sebab penderitaan. Tahu metode mengatasinya, seharusnya membina jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kaundinya telah memahaminya. Selain beliau, masih ada 4 orang lagi. Masih harus perputaran roda yang kedua dan ketiga. Akhirnya kelima orang tersebut telah memahami sepenuhnya. Dengan demikian barulah mulai membangkitkan tekad meninggalkan kehidupan berkeluarga, lalu menampilkan wujud sangga. Barulah Buddha selesai membabarkan Dharma pertama setelah mencapai kebudaan. 5 orang meninggalkan kehidupan berkeluarga, sehingga ini disebut 3 mustika telah sempurna. Buddha, Dharma, Sangga telah sempurna. Dengan ini maka mulai membentangkan penyebaran Dharma, mulai membabarkan Dharma di mana-mana. Sehingga waktu bukanlah sangat panjang. Mengapa 40 tahun lebih setelahnya? Saat ini, di persamuhan puncak Burung Nasar, begitu banyak bodhisattva muncul dari tanah. Orang-orang ini karena telah datang. Muncul, mengapa di persamuhan puncak Burung Nasar, orang-orang ini tidak dikenal, tidak mengenal bodhisattva-bodhisattva ini yang menampakkan muncul? Bodhisattva Maitreya lalu mewakili begitu banyak orang untuk menimbulkan keraguan untuk bertanya. Ini adalah bagian naskah sutra ini. Semua orang harus mengingatnya. Jadi naskah sutra berikutnya mengatakan, engkau menggunakan kekuatan Buddha dan pahala kebajikan dari Buddha untuk mengajar dan membimbing kumpulan bodhisattva agung yang tak terhingga, sehingga mereka bisa mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Mungkinkah seperti ini dalam waktu yang begitu dekat? Kekuatan dari Sang Buddha, pahala kebajikan dari Sang Buddha bisa menyempurnakan seperti ini. Tiba-tiba para bodhisattva ini bermunculan. Pelatihan diri seperti inikah? Ini adalah kecurigaan dalam hati semua orang. Oleh karena itu Maitreya bertanya, menanyakan kecurigaan semua orang. Kecurigaannya ada di sini. Dalam waktu yang pendek bagaimana menyempurnakannya? Jadi ini adalah kecurigaan para makhluk yang dibimbing begitu banyak.
Bagaimana bisa begitu banyak? Engkau menggunakan kekuatan Buddha dan pahala kebajikan dari Buddha. Di sini meragukan bagaimana begitu banyak orang yang telah dibimbing ini memiliki tahapan praktik yang mendalam dan menakjubkan, berubah dari makhluk awam menjadi makhluk suci. Kekuatan dari kebajikan penuh wibawa Buddha memungkinkan mereka memperoleh berkah dan kebijaksanaan yang sempurna, serta mewujudkan pahala kebajikan dari Buddha. Orang-orang ini tahapan praktik yang mendalam dan menakjubkan. Tahapan praktik. Semua orang harus memahami apa tahapan praktik ini. Tahapan praktik adalah jalan tanpa praktik lebih lanjut telah merealisasikan prinsip kebenaran dan menghapus delusi hingga tuntas. Adalah mengatakan para bodhisattva ini tahapan pembinaan diri mereka telah mencapai jalan tanpa praktik lebih lanjut. Apa yang harus mereka pelajari semestinya sudah selesai semuanya. Semua jalan yang hendak dibuka juga semestinya sudah terbuka semua, telah mencapai akhir jalan pencerahan. Mereka telah mencapai melampaui tahap belajar. Tahapan praktik adalah jalan tanpa praktik lebih lanjut, telah merealisasikan prinsip kebenaran dan menghapus delusi hingga tuntas, tingkatan di mana tiada lagi dharma untuk dipelajari. Dalam Sravakayana disebut sebagai buah kearhatan, sedangkan dalam Bodhisattvayana disebut sebagai buah kebudaan. Kita di pembukaan Sutra Teratai, bukankah ada melafalkan orang yang datang masih dalam tahap belajar dan orang yang telah melampaui tahap belajar, melampaui tahap belajar adalah menunjukkan kedudukannya sangat tinggi. Apa yang dipelajari sangat lengkap, seperti gelar kita di dunia, sudah memperoleh gelar PhD. Beberapa gelar PhD yaitu mata pelajaran yang menjadi spesialisasinya, sudah mencapai puncaknya. Ini dinamakan PhD. Di atas PhD sudah tidak ada gelar lain lagi, kecuali ada yang dia tidak paham. Ganti hendak mempelajari yang lainnya, maka dikatakan dia punya beberapa gelar PhD. Kalau tidak, yang ada hanya gelar PhD saja, yaitu sudah sangat tinggi. Sekolah tertinggi. Mengapa gelar ini menjadi yang tertinggi? Kenyataannya ini adalah prinsip Buddha. Para bodhisattva ini mesti sudah mencapai tingkatan ini. Tingkatan tertinggi ini adalah tahapan praktik. Di dalam praktiknya, di dalam tahapan di jalan itu, mereka sudah mencapai tahapan jalan tanpa praktik lebih lanjut. Mereka sudah membuka jalan ini dengan total dan telah merealisasikan prinsip kebenaran dan menghapus delusi hingga tuntas. Mereka sudah memahami prinsip-prinsip ini. Mereka sudah melenyapkan segala delusi, kekotoran batin, dan kerisauan sampai ke batas maksimal. Mereka tidak lagi mempunyai keraguan. Para bodhisattva ini sudah mencapai tahapan ini, di mana tidak ada lagi dharma yang perlu dipelajarinya. Mereka sudah mencapai tahapan tertinggi. Jadi bagi para Sravaka, ini adalah arhat. Arhat adalah tahapan terakhir bagi Sravaka, seperti PhD bagi Sravaka. Sedangkan bagi para bodhisattva, tahapan buah mereka adalah mencapai kebudaan. Mereka belum mencapai kebudaan sehingga dinamakan bodhisattva. Mereka adalah bodhisattva yang masih perlu maju sebelum mereka mencapai tahapan kebudaan. Ini adalah buah terakhir mereka. Tujuan mereka, bagaimana dengan kendaraan kecil? Mereka berpikir, sudah cukup bila saya mencapai tingkat arhat. Sudah cukup bila saya bebas. Saya hanya mencari manfaat untuk diri sendiri. Ini adalah tahapannya. Maka dapat dikatakan, tahapan praktik adalah tujuan. Karena mereka adalah bodhisattva, maka mereka masih harus menuju tahapan buah kebudaan, sehingga mereka harus datang kembali merespon persambuhan puncak burung nasar ini. Datang untuk menyukseskan persambuhan puncak burung nasar ini. Sekali lagi, mendengar Sang Buddha membabarkan jalan untuk mencapai kebudaan, sehingga para bodhisattva ini berkumpul lagi. Maka, bodhisattva buah dari kendaraan bodhisattva adalah mencapai kebudaan. Ini yang disebut tahapan praktik. Maka para bodhisattva ini telah sampai tahapan praktik yang mendalam dan menakjubkan. Sudah menyelesaikan proses perjalanan yang harus dilalui oleh bodhisattva. Kondisi yang demikian, mengapa orang-orang ini sekarang muncul di persambuhan puncak burung nasar?
Orang yang sudah di sana mendengarkan Dharma, belum pernah melihat orang-orang ini. Para bodhisattva ini, mereka telah berubah dari makhluk awam menjadi makhluk suci. Kekuatan dari kebajikan penuh wibawa Buddha memungkinkan mereka memperoleh berkah dan kebijaksanaan yang sempurna. Saat inilah membutuhkan kekuatan dari kebajikan penuh wibawa Sang Buddha. Sekali lagi untuk memungkinkan bagi para bodhisattva ini agar memperoleh berkah dan kebijaksanaan yang sempurna. Maka kedatangan mereka ke puncak Gunung Nasar untuk mendengarkan Dharma adalah untuk mendengarkan ini. Jalan bodhisattva yang penuh berkah dan kebijaksanaan. Jalan bodhisattva yang penuh berkah dan kebijaksanaan sempurna yang dapat membantu pencapaian mereka agar dapat terus praktik di jalan mencapai kebudayaan, terus membina diri agar menyempurnakan kebajikan mereka. Inilah yang kita memahami dengan sungguh-sungguh. Sampai pada kondisi melampaui tahap belajar adalah proses yang dilalui dalam pembinaan diri. Jika kita hanya memikirkan diri sendiri, kita akan terhenti pada tahapan arahat saja. Ini adalah sebuah kondisi, berjalan di jalan bodhisattva. Kita harus tekun, yaitu dengan masuk ke tengah orang banyak, namun tidak tercemar olehnya. Kerisauan yang terdapat pada umat manusia adalah jalan bodhi pencerahan. Inilah jalan kebenaran yang harus kita tapaki. Inilah jalan bodhi, jalan yang harus ditapaki oleh para bodhisattva. Inilah jalan menuju kebudayaan. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan jelas prinsip kebenaran ini. Inilah akarnya. Selanjutnya dalam sutra membahas mengajarkan ajaran bodhisattva. Karena kebajikan penuh wibawa Buddha dapat mengajar dan membimbing kumpulan bodhisattva agung yang tak terhingga. Dengan kebajikan penuh wibawa Buddha, beliau mengajar dan membimbing begitu banyak bodhisattva. Para bodhisattva ini, sehingga mereka bisa mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, para bodhisattva ini seharusnya akan mendekati pencerahan sempurna yang tiada tara. Hal ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Inilah tujuan utama dari para Buddha datang ke dunia. Seperti itulah harapan Sang Buddha. Satu tujuan utama, oleh karena itu Bodhisattva Maitreya dan semua orang memiliki keraguan karena Sang Buddha mencapai kebudayaan dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana beliau dapat membimbing begitu banyak orang? Oleh karena itu Sang Buddha berkata mereka, sebab yang jauh, sebab tidak langsung. Sebab yang jauh, sebab tidak langsung ini. Bagaimana dapat membimbing begitu banyak orang? Batin semua orang masih belum mengerti. Bagian sutra berikutnya, Maitreya berkata, Bhagawan, kumpulan Bodhisattva Agung ini, sekiranya ada seseorang yang menghitungnya selama puluhan juta koti kalpa, dia tidak akan mampu menuntaskan perhitungan atau mencapai batasnya. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Begitu banyaknya para bodhisattva. Jika diibaratkan menggunakan waktu manusia yang begitu panjang untuk menghitung waktu, mau bagaimanapun kita hitung, juga akan tidak pernah selesai. Benar, para ahli matematika atau para murid mereka tidak mampu menghitung jumlahnya. Dengan prinsip yang sama, ini dimaksudkan ada berapa banyak prinsip dengan berapa orang yang menerima Dharma. Maka akan merasakan prinsipal yang sebanyak itu juga. Dengan berapa banyaknya orang, dengan kita bersungguh hati, setiap orang memiliki hakikat diri sendiri. Dengan demikian, prinsip pun masih ada, yang tidak dapat dihitung banyaknya. Dengan demikian, Bhagawan kumpulan Bodhisattva Agung ini, maupun dengan waktu yang panjang, tetap tidak dapat selesai untuk dihitung. Begitu banyak makhluk hidup yang tak dapat dihitung. Di bawah ini dikatakan, semenjak sangat lampau dulu, di hadapan para Buddha yang tak terhingga dan tak terbatas jumlahnya, mereka telah menanam segala akar kebajikan, merampungkan jalan bodhisattva dan senantiasa melatih praktik suci. Bhagawan, hal demikian adalah sulit dipercaya oleh orang-orang di dunia. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Benar adanya. Memang sulit untuk dipercaya. Hal seperti ini, waktu yang tak terhitung dan tak terbatas dari masa lalu yang jauh ini. Oleh karena itu, dalam tak terhitung masa Buddha, juga menanam segala akar kebajikan. Di tempat itu kita harus terus memelihara akar kebajikan, terus melatih diri dalam jalan bodhisattva. Dengan akar keyakinan ini, akar kebajikan, dengan terus berbuat baik yang tanpa henti di dunia ini, maka disebut dengan
Semenjak sangat lampau dulu di hadapan para Buddha yang tak terhingga dan tak terbatas jumlahnya. Orang-orang itu juga seperti ini. Di setiap kehidupan yang ada masa Buddha juga seperti ini. Semenjak sangat lampau dulu, di hadapan para Buddha yang tak terhingga dan tak terbatas jumlahnya, artinya kumpulan ini, di bawah bimbingan dari Buddha yang telah lama mereka layani, telah menanam benih, artinya kumpulan ini, di bawah bimbingan dari Buddha yang telah lama mereka layani, telah menanam benih yang tidak dangkal. Mereka pasti telah melatih diri selama banyak kalpa dan berikrar di hadapan lebih dari satu Buddha. Sudah banyak waktu yang dilalui dari awal, sampai mereka mulai memperoleh buah pencerahan. Bagaimana mungkin terjadi dalam waktu yang sedikit? Ketika Buddha Sakyamuni ada di setiap Buddha di dunia, selalu membina diri. Tetap sama demikian menyadarkan dan membimbing para makhluk di setiap Buddha di dunia. Tetap sama ke atas mencari jalan kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk. Sama seperti sekarang di zaman Buddha Sakyamuni, juga memiliki sangat banyak murid. Dengan semangat Buddha, dengan dharmanya, pergi kemana-mana untuk menyadarkan para makhluk. Murid yang telah menerima peramalan bukankah seperti itu? Baik itu 4 murid utama Buddha, masa lampau yang disebutkan ataupun purna. Semuanya tidak lain adalah dengan menggunakan ajaran Buddha keliling kemana-mana untuk menyadarkan para makhluk. Buddha juga telah mengalami pelatihan diri seperti ini. Dengan demikian menyadarkan para makhluk. Jadi, hal ini sungguh sangat jauh. Telah sangat lama telah berlanjut seperti ini. Orang-orang ini, para bodhisattva benar-benar telah lama menanam benih sebab yang sudah sangat lama dan sangat panjang. Para bodhisattva ini juga mengikuti Sakyamuni Buddha melatih diri, menjalin jalinan jodoh, membabarkan dharma. Seharusnya mulai zaman 16 pangeran menjadi associator, pejalin jodoh. Selama banyak kehidupan demikian, terus menyadarkan, terus demikian. Jadi mereka pasti telah melatih diri selama banyak kalpa. Mereka pasti telah melaluinya, periode latihan spiritual yang sangat lama. Jadi mereka tidak membentuk aspirasi. Zaman satu orang Buddha, tapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Dalam waktu yang sangat lama, pada setiap masa Buddha, mereka harus terus-menerus membentuk aspirasi, tanpa henti mengembangkan dharma, mencari dharma dan mengubah orang lain. Jadi butuh waktu yang sangat lama. Dari awal sampai mereka mulai memperoleh buah pencerahan. Mereka terus melakukan hal ini selama banyak masa kehidupan. Mereka berlatih dan mengubah makhluk hidup. Selama masa hidup yang tak terhitung jumlahnya, mereka terus-menerus terakumulasi. Dari awal sampai mereka mulai memperoleh buah pencerahan. Hal ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Jadi mereka telah menanam segala akar kebajikan, merampungkan jalan bodhisattva. Ini berarti mereka senantiasa melatih praktik suci. Kita harus menanam banyak akar kebaikan dan menanamnya sangat dalam, dan kemudian tanpa henti melakukan praktik pemurnian. Hanya dengan cara itulah kita dapat berhasil di jalan bodhisattva. Mereka telah menanam segala akar kebajikan, merampungkan jalan bodhisattva, dan senantiasa melatih praktik suci. Seluruh persamuhan puncak Purunasar tidak kenal pada para bodhisattva agung yang muncul dari bumi. Bagaimana tahu kalau mereka telah lama menanam akar kebajikan guna merampungkan jalan bodhisattva, serta senantiasa melatih praktik suci, dikarenakan menyaksikan mereka yang datang ini memiliki kemampuan gaib dan kebijaksanaan. Jika menilik benih dari buah ini, akan tahu kalau mereka telah lama melatih diri. Pada puncak burung nasar, orang-orang yang mendengar Dharma tidak mengetahui, juga tidak mengenali mereka, tidak pernah melihat para bodhisattva muncul dari bumi. Oleh sebab itu, bagaimana tahu kalau mereka telah lama menanam akar kebajikan guna merampungkan jalan bodhisattva? Bagaimana mereka tahu bahwa para bodhisattva telah melatih diri di masa lampau dan terus-menerus melatih praktik suci? Maka menyaksikan mereka yang datang, orang-orang yang tiba-tiba muncul, semuanya adalah memiliki kemampuan gaib dan kebijaksanaan. Semua orang-orang ini, banyak bodhisattva yang datang, semuanya adalah yang telah mengakumulasi pengalaman mereka dan mengakumulasikan kemampuan mereka. Datang ke tempat ini adalah menilik benih dari buah ini. Sekarang melihat bagaimana orang-orang yang dilatih, orang-orang yang telah dibina,
telah berhasil. Ini adalah buah hasil. Buah dari transformasi Buddha telah berlimpah, menggunakan buah untuk menguji benih, untuk menyimpulkan sebab masa lalu mereka. Mengapa buah ini begitu matang? Bagaimana cara membudidayakan di tempat asal, sehingga buahnya bisa tumbuh dengan begitu matang? Maka menilik benih dari buah ini, mencari metodenya di masa lalu. Kemudian kita mengetahui bahwa mereka telah lama melatih diri, harus berlatih di dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, dikarenakan Maitreya tidak tahu jumlah mereka, juga tidak kenal seorang pun dari mereka, makanya bertanya pada Buddha dan diberitahu kalau mereka telah lama menanam akar kebajikan. Pasti telah menanam segala akar kebajikan dan melatih praktik suci di hadapan para Buddha yang tak terhitung banyaknya untuk jangka waktu yang sangat lama. Bagaimana Maitreya bisa tidak mengetahuinya? Akan tetapi, dia hanya menimbulkan keraguan pada orang lain dan berkata, "Kita tidak mengenal satu sama lain. Sekarang para Buddha tersebut datang dari mana?" Karena demikian, beliau bertanya pada Buddha dan diberitahu, mengerti bahwa pelatihan tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Mari kita perkuat lagi. Kita harus menggunakan waktu yang lama, waktu yang sangat lama untuk berlatih. Tidak hanya dalam kehidupan ini, melainkan dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah kebijaksanaan Bodhisattva dan hati Sang Buddha agar keturunan kita memiliki pemahaman yang lebih jelas dan lebih mengerti untuk mengejar sebab sesuai dengan akibat. Marilah kita memahami arah pelatihan. Kita harus memiliki mentalitas untuk memahami sepenuhnya. Jadi, Bhagawan, hal demikian adalah sulit dipercayai oleh orang-orang di dunia. Menyebutkan kalau kejadian demikian, di mana guru muda memiliki murid tua adalah sangat sulit dipercayai oleh orang-orang di dunia ini. Dikarenakan demikian, semua tidak percaya. Waktumu yang begitu singkat bisa membimbing begitu banyak orang juga begitu banyak yang berhasil. Ada orang yang tidak begitu percaya. Hal inilah di mana guru muda memiliki murid tua adalah sangat sulit dipercayai oleh orang-orang di dunia ini. Hal ini, bapaknya sangat muda. Anaknya bagaimana bisa menjadi tua? Kejadian ini merasakan Buddha mencapai penerangan sempurna tidak berapa lama. Bagaimana ada sekelompok orang yang begitu matang? Ini semua yang ditanyakan orang. Ini sangat sulit dipercayai. Sehingga kita harus memahami Dharma banyak yang tak terbayangkan, tetapi kita harus bersungguh hati memahaminya. Ajaran Buddha semestinya dari lubuk hati yang dalam pergi mengejarnya, mencari untuk bertanya. Harus tahu buah ini, pergi mencari benih sebabnya, barulah tahu bisa begitu matang. Bukan tidak ada benih. Ada benih, sebab dan kondisi berpadu, ini harus bersungguh hati. Sehingga Tathagata mengendarai Dharma demikian, terus melatih 6 paramita dan segala praktiknya. Datang ke dunia, ini pahala yang diakumulasi, menjadikan keberhasilan yang besar. Jalan pelatihan di dunia masih panjang, memerlukan kita untuk membukanya. Belajar agama Buddha adalah terjun ke tengah orang banyak, menuntun dan membimbing para makhluk. Dalam kerisauan, terbentang satu jalan agung dari kebodian. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.